Bioteknologi pertanian itu ikut membantu proses dari pemulihan tanaman tradisional atau konvensional itu bisa lebih cepat ya prosesnya, karena kan kebutuhan masyarakat itu kan terus berkembang dan sangat cepat ya keinginan masyarakat, khususnya zaman-zaman sekarang nih kan. Era-era sekarang masyarakat tidak hanya butuh makan. Ingat ya, masyarakat tidak hanya butuh makan, tetapi butuh makanan yang premium, yang punya keunggulan, ya punya daya tambah ya, mulai memiliki daya tambah. Misalkan tadi ada yang mengandung protein ya tinggi atau mengandung Fe seperti fortifikasi ya atau tambahan-tambahan. Nah, ini bisa dilakukan akan lebih cepat jika memanfaatkan bioteknologi. Nah, kalau teman-teman belajar pemuliaan, silakan, karena saya bukan orang pemuliaan, bisa dikomunikasikan ya dengan dosen-dosen pemuliaan. Paling tidak ada upaya untuk membuat atau mengubah suatu susunan genetik ya, suatu organisme, sehingga kemudian dihasilkan sifat baru yang lebih unggul gitu dari tetuanya. Nah, misalkan ada tanaman-tanaman tertentu yang di wilayah tertentu itu endemik, misalkan endemik penyakit, hama penyakit. Nah, oleh karena itu orang-orang pemuliaan kemudian merakit ya tanaman-tanaman yang lebih tahan terhadap serangan, misalkan hama wereng tertentu, blas dan seterusnya. Atau misalkan kalau problem kelapa sawit di Indonesia itu salah satunya adalah Ganoderma ya, menyebabkan busuk ya pada batang, pada akar itu. Nah, itu menyebabkan orang berpikir bagaimana kemudian membuat atau merakit tanaman yang lebih tahan terhadap serangan hama ya, atau hama penyakit. Nah, ada juga yang kaitannya dengan lingkungan. Nah, lingkungan-lingkungan yang suboptimal, misalkan seperti yang saya sebutkan di awal, wilayah-wilayah Indonesia sebagian kan dataran rendah dan dekat pantai, sehingga ketika terjadi rob ya, itu kan air laut akan ke darat ya kan. Nah, ketika tanaman-tanaman itu umumnya mati ketika ada air laut ya yang pasang, misalnya rob, maka berarti kan di lingkungan tersebut, di daerah-daerah tersebut menjadi marginal, menjadi sulit untuk ditanami. Maka kemudian orang-orang pemuliaan berinisiatif untuk membuat suatu varietas tertentu yang memiliki ketahanan ya, misalkan terhadap kadar garam tinggi. Misalkan Pak Suprayogi ya, itu punya varietas Inpari ya, Agritan 79 ya. Nah, di situ padinya mampu beradaptasi pada kondisi lingkungan dengan kadar garam yang tinggi, sehingga kemudian bisa diterapkan di wilayah-wilayah dataran rendah yang dekat pantai-pantai ya. Nah, itu kan menarik. Dan tidak hanya itu, ternyata varietas padi yang dihasilkan Pak Suprayogi itu juga kualitas premium, misalkan produksinya tinggi juga ya, produksi tinggi, rasanya enak gitu ya, pulen. Nah, itu kan menjadi harapan konsumen ya. Kalau harapan petani kan tentu wilayah-wilayah yang selama ini marginal itu bisa ditanami, sehingga kemudian secara umum kebutuhan pangan kita tercukupi. Tetapi tidak hanya tercukupi kan, kalau harapan konsumen itu ya rasanya enak gitu ya padinya, kemudian pulen gitu kan. Nah, petani harapannya tentu ditambah dengan produksinya tinggi. Nah, itu bisa dilakukan oleh orang-orang pemuliaan dengan merakit tanaman kultivar baru misalkan ya, atau dengan
bisa juga tanaman buah tanpa biji, kemudian eh, punya waktu panen yang lebih pendek dengan hasil panen yang tinggi. Ya pokoknya apapun lah ya. Tujuan dari orang pemuliaan itu sebenarnya adalah menghasilkan suatu varietas yang punya keunggulan lebih dibanding dengan varietas-varietas yang lain yang sebelumnya. Nah, perakitannya bisa banyak model ya, dengan metode-metode baik konvensional atau non konvensional atau kombinasi keduanya ya. Nah, bioteknologi ranahnya kemana? Kalau bioteknologi tentunya ranahnya non konvensional ya. Kalau konvensional kan kita misalkan pernah nggak belajar teman-teman kemudian merakit tanaman padi saja ya. Nah, itu misalkan padi sedang berbunga, nanti kan dikawinkan gitu ya, menjadikan kita misalkan penghulu gitu ya, pemulia ini kan bisa menyatukan antara misalkan putik dan benang sari gitu kan. Nah, berikutnya kan nanti dihasilkan bulir padi, lalu di situ nanti proses seleksi konvensional. Kalau non konvensional ya teman-teman bisa menggunakan banyak nanti dengan aplikasi bioteknologi. Nanti kita lihat ya. Nah, untuk pemuliaan dan bioteknologi kaitannya itu banyak ya, bidang. Jadi bioteknologi itu sebenarnya ilmu umum ya, ilmu multidisiplin. Jadi ilmu yang bisa diterapkan di bidang apapun. Kalau kemarin itu agronomi, kalau saat ini di bidang pemuliaan itu bisa. Nah, untuk kepemuliaan sendiri ketika ingin diterapkan bioteknologi hubungannya di mana? Ya, misalkan kita dalam pengelolaan sumber daya genetik ya. Dalam mana misalkan konservasi. Kalau kita perhatikan misalkan tanaman-tanaman yang kita punya di Indonesia sudah mau punah, maka ini bisa dikonservasi ya. Bisa disimpan material genetiknya, misalkan DNA-nya atau selnya. Nah, misalkan teman-teman punya varietas lokal, varietas padi lokal, misalkan varietas gerendeng ya, sekarang mungkin tidak pernah ditemui lagi karena memang tergusur oleh varietas-varietas yang lebih unggul. Nah, tetapi ternyata varietas-varietas padi Indonesia yang lokal-lokal itu juga secara apik tersimpan. Salah satunya misalkan di BB Biogen, kalau dulu BB Biogen, kalau sekarang BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang lebih lengkap lagi itu namanya IRRI, itu di Filipina. Itu tempat penyimpanan plasma nutfah padi di seluruh dunia ya. Jadi jangan-jangan kita di sini nggak ada, tapi di sana sudah ada disimpan. Nah, itu menjadi menarik. Jadi suatu saat ketika diperlukan, nah itu bisa langsung diambil misalnya DNA-nya. Kok Pak, kenapa sih varietas-varietas lokal yang tidak berkualitas kok masih disimpan? Tanyanya mungkin kan seperti itu. Nah, biasanya varietas-varietas lokal meskipun sudah usang gitu atau sudah ditinggalkan oleh orang pada umumnya untuk budidaya, tapi punya kualitas-kualitas tertentu ya. Pasti ada kualitas tertentu yang itu kemudian bisa dijadikan dasar bagi para pemulia untuk menyilangkan dengan varietas-varietas lain sehingga didapatkan varietas yang punya karakter yang unggul ya anakannya. Jadi jangan kira kemudian varietas-varietas yang lama yang sudah ditinggalkan itu kemudian tidak berguna, tetap masih bisa berguna. Nah, sampai terus analisis kekerabatan menggunakan marker molekuler, nah itu juga punya peran penting ya. Ketika teman-teman ingin melakukan proses pemuliaan, penyilangan, maka kan kita harus tahu dulu tingkat kekerabatannya seperti apa. Jangan-jangan dekat. Biasanya yang punya kekerabatan dekat kan berarti secara genetik dekat, karakternya hampir mirip. Buat apa menyilangkan karakter yang hampir mirip, itu kan? Kan justru kita mencari karakter yang beda, karakter yang unggul. Nah, biasanya dengan marker molekuler nanti teman-teman memanfaatkan DNA, potongan DNA itu menyimpan informasi yang membedakan
satu individu dengan individu lain, satu spesies dengan spesies lain, lalu kemudian kita gunakan alat dan seterusnya, lalu di situ kita bisa tahu, oh ternyata varietas misalkan tanaman padi ini dekat dengan varietas tanaman padi ini, atau misalkan jauh. Nah, disitulah daya dukung bioteknologi untuk memudahkan para pemulia lebih mudah menyilangkan. Kalau hanya dalam konvensional kan perlu tentu para pemulia harus mencari tahu dulu fenotipe, penampakan luarnya kan. Oh ini varietas ini penampakannya apa sih, deskripsi varietasnya apa sih, oh ini misalkan ini tidak tahan hama, ini. Oh baru dia akan bisa menyilangkan. Tetapi ketika dengan aplikasi bioteknologi itu kan cukup dengan data susunan DNA saja ya, marker molekuler, kita sudah bisa mendapati oh berarti ini punya kekerabatan dekat. Kalau punya kekerabatan dekat ya kecenderungannya mungkin satu spesies yang dekat, yang ngapain kemudian kita akan silangkan. Misalkan tentu kita perlu karakter yang agak beda ya kan, itu yang penting. Baik, kemudian peran yang lain adalah peningkatan keragaman genetik misalkan. Saya tidak akan jelaskan satu demi satu ya, tapi paling tidak secara umum yang biasa kita pakai. Misalkan ada di pertanian itu ada yang melakukan pemeliharaan tanaman bawang misalkan, Pak Farid dulu di pemeliharaan, sekarang beliau menjadi wakil rektor di Universitas Tidar ya di Magelang, itu melakukan pemuliaan tanaman bawang merah, dan ketika dilakukan hasilnya anakannya, oh ternyata bawang merah tapi warnanya putih. Nah menarik kan, bawang merah tapi putih. Nah itu menjadi hal yang penting ya. Atau misalkan Bu Siti Nur Hasanah itu melakukan radiasi sinar gamma pada kentang ya, sehingga kemudian didapati kentang itu mengalami mutasi gennya, lalu anakannya nanti ketika sudah mutasi kan ditumbuhkan tuh ya. Nah nanti didapati oh ini tahan terhadap hama, oh ini produksinya tinggi dan seterusnya. Nah itu bisa ada variasi-variasi tingkat semak klonal atau akibat mutasi gitu ya, nanti bisa lebih lanjut. Atau kita misalkan bisa melakukan hibridasi somatis atau penggabungan sel-sel somatis ya, atau sel tubuh, bukan sel kelamin. Nah melalui fusi protoplas. Protoplas ini kan sel yang kehilangan dindingnya. Jadi kalau orang menyebutnya sel telanjang, naked cell ya, atau sel yang sudah kehilangan dinding sel. Nah, ketika satu sel kehilangan dinding sel dengan satu sel yang kehilangan dinding sel lain, nah itu kemudian digabungkan, itu kan akan berfusi. Intinya nanti dia akan bergabung. Nah, orang yang dulu penelitiannya seperti ini itu di pertanian itu Bu Obang ya, Bu Sobardini Mardin, tapi beliau sudah pensiun sekarang. Nah, melakukan fusi protoplas. Jadi penggabungan protoplas ya, sehingga kemudian dihasilkan tanaman atau organisme atau sel yang punya material genetik yang misalkan lebih dari biasanya gitu ya, nanti untuk melihat misalkan keunggulannya. Atau mungkin ada yang melakukan upaya untuk menyisipkan gen ya, misalkan gen kalau mudahnya misalkan gen ketahanan terhadap hama. Nah itu dari bakteri, misalkan bakteri Bacillus thuringiensis misalkan disisipkan kepada vektor tertentu, kemudian dimasukkan ke tanaman sehingga berintegrasi dengan genom tanaman, lalu kemudian dihasilkan tanaman transgenik misalkan, yang punya ketahanan terhadap hama, itu juga bisa. Atau genome editing. Nah ini genome editing ini teknologi yang baru, nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut kalau ngambil pemilihan tanaman ya. Kalau tidak salah waktu itu ketika saya masih diminta mengajar
di sana di kepemimpinan tersebut itu saya mengusulkan salah satu topik yang menarik. Saya pernah membimbing juga beberapa mahasiswa terkait genome editing ini. Dulu penelitiannya di Bogor, di suatu lembaga penelitian yang kaitannya untuk penyakit tanaman sawit tapi menggunakan genome editing. Nah, genome editing ini istilah lainnya adalah tanaman cisgenik. Kalau tanaman disisipi dengan gen asing yang kita kenal selama ini disebut dengan tanaman transgenik, yang umumnya masih mengalami penolakan di berbagai wilayah di dunia termasuk Indonesia, maka kemudian teknologi cisgenik ini dengan genome editing, jadi DNA-nya bisa diedit. DNA-nya diedit oleh protein tertentu namanya CRISPR ya. Itu sehingga DNA-nya kemudian bisa diperbaiki. Jadi tidak ada tambahan DNA yang lain dari luar. Jadi tidak ada penyisipan DNA asing. Tapi dia hanya bagaimana kemudian DNA-nya diedit sendiri. Jadi kalau misalkan awalnya misalkan tanaman itu punya DNA urutannya A, T, G, G, C-nya misalkan berapa kali, kemudian diedit supaya dia menghasilkan tanaman yang unggul gitu. Nah, itu dengan genome editing. Luar biasa orang ya, punya kemampuan edit gitu ya. Nah, tentu ini boleh-boleh saja, sah-sah saja selama dilakukan di organisme yang secara etika tidak bermasalah seperti tanaman misalnya. Kalau pada manusia ya repot juga ya. Tapi ada juga yang sudah mencoba, misalkan ketika manusia itu misalkan bayi gitu ya, ataupun di kandungan punya tingkat kelainan genetik misalkan tertentu sehingga punya kecenderungan penyakit tertentu, maka penyebabnya apa? Oh, ternyata ada mutasi gen. Nah, itu mutasi gennya itu diedit, dihilangkan. Nah, itu salah satu teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk perbaikan penyakit-penyakit ya. Ya, kalau aplikasi lebih lanjut di bidang kesehatan saya tidak begitu mengikuti ya. Tapi genome editing ini menjadi ilmu yang cukup baru, paling 5-10 tahun kurang kayaknya yang coba dikembangkan ini, masih relatif lama. Dulu saya tahun 2018 atau ya kalau nggak salah itu membimbing. Nah, kemudian bioteknologi juga bisa digunakan untuk seleksi ya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal itu, ketika kita akan melakukan perakitan tanaman yang digunakan misalkan untuk pemeliharaan tanaman, menghasilkan tanaman unggul, maka kan perlu tetua, perlu orang tuanya gitu ya, donornya punya sifat karakter yang unggul ya. Nah, misalkan ada tanaman X yang punya keunggulan misalkan produksi tinggi dan dia misalkan rasanya pulen, misalkan padi rasanya pulen. Sebenarnya karakter X tersebut dia rentan terhadap hama. Sementara dia akan disilangkan untuk bisa menghasilkan tanaman yang lebih oke misalkan. Maka disilangkan dengan tanaman Y yang misalkan dia tahan hama, tetapi umpamanya karakter berasnya misalkan tidak terlalu pulen. Nah, nanti ketika disilangkan harapannya apa? Harapannya anakannya itu menghasilkan padi yang punya karakter berasnya pulen, aroma wangi, tahan terhadap hama. Itu yang inginkan kan. Nah, kalau mau seperti itu dengan konvensional kan perlu waktu yang lama untuk menentukan, mencari tahu tetua-tetua yang ada itu gimana sih karakternya ya. Tapi dengan teknologi bioteknologi kita seleksinya akan lebih cepat. Berbasis seleksi bioteknologi kan akan lebih cepat. Jadi kita memanfaatkan DNA-nya misalkan. Oh, kalau karakter unggul atau karakter ini tuh tandanya dia punya susunan genetik misalkan XYZ. Nah, kita cari tahu dengan PCR misalkan mana nih yang kira-kira padi-padi ini punya karakter XYZ. Nah, cari tahu. Nah, kemudian misalkan karakter yang tahan hama misalkan ABC misalkan. Nah, cari tahu mana tanaman yang punya karakter ABC. Berarti kita kan cuma ngambil daun misalkan daun mudanya ya, diekstrak
DNA genomnya, misalkan DNA genom, paham ya, DNA genom itu DNA yang ada dalam satu sel, tapi tidak hanya di inti sel, tetapi dia bersumber dari organel yang lain. Misalkan di mitokondria kan ada DNA-nya, kemudian di kloroplas juga ada DNA-nya pada tanaman ya. Nah itu bisa diambil semua, dari DNA genom namanya, DNA utuh ya, semua dalam satu sel. Nah ketika diambil DNA-nya, genomnya dan seterusnya, lalu kan itu kan prosesnya akan cepat ya. Isolasi DNA kan paling 1 hari juga kurang ya. Lalu kemudian PCR juga paling juga 1 hari gitu kan. Nah, kemudian nanti untuk mengetahui oh ini tanaman varietas ABC punya karakter keunggulan di sini. Oh itu cukup kan, dalam waktu kurang dari seminggu teman-teman sudah bisa mengetahui bahwa tanaman-tanaman ini sudah bisa diketahui karakter yang unggulnya, sehingga kemudian tanaman ini bisa dijadikan tetua, bisa dijadikan untuk menyeleksi untuk merakit tanaman yang baru ya, menyilangkan dengan tanaman yang lain. Nah itu contohnya ya, jadi bioteknologi di pemulihan ini bisa mempersingkat waktu untuk seleksi atau untuk misalkan peningkatan keragaman genetik. Oke, ini ranahnya pengelolaan sumber daya genetik. Jadi bagaimana kemudian ini seperti yang saya tadi gambarkan ya. Ini sebentar, saya pakai pointer dulu ini. Nah ini misalkan teman-teman bisa perhatikan di sini, ini data phylogenetic tree atau pohon phylogenetik. Nah ini antara tanaman tomat green tomato dengan pitanga ini masih sangat dekat nih keragaman genetiknya. Nah sementara kalau dengan kelompok ini dia jauh. Ini ada 2 klaster ya. Nah tentu teman-teman tidak berharap akan menyilangkan antara green tomato dengan pitanga karena sangat dekat kekerabatannya. Buat apa? Berarti kalau sangat dekat berarti dia punya karakternya hampir mirip. Nah pitanga berarti punya karakter dekat dengan ini green tomato. Nah kalau menyilangkan tentu dengan yang agak jauh ya, dengan agak jauh misalkan dengan kelompok yang satunya lagi, karena ini pasti karakternya ada yang unggul yang berbeda dibanding yang lain. Itu untuk kekerabatan dengan pohon filogenetik ya, phylogenetic tree ini umum ya, dipakai. Kemudian kalau perbanyakan aksesi ya, misalkan tanaman-tanaman yang mulai punah dengan kultur jaringan ini bisa dilakukan. Jadi dengan kultur jaringan ini dia bisa menghasilkan tanaman yang hampir mungkin tidak terbatas ya. Kalau kita rajin mah bisa ribuan ya, ribuan koleksi. Ini kan tinggal ambil bagian kecil misalkan, atau misalkan mau tunasnya atau kultur meristemnya, misalkan di bagian meristemnya yang bagian tunas atau ujung akar atau ujung tunas ditumbuhkan di dalam media tertentu, misalkan lalu jadi kalus, lalu menjadi plantlet, misalnya menjadi tanaman seperti ini. Terus kan ini sampai kemudian dia kalau masih kalus dia bisa diperbanyak terus ya, di subkultur terus sampai kemudian bisa menghasilkan sumber nutfah yang berlimpah. Nah, bayangkan kalau kita hanya mengandalkan konvensional, misalkan perbanyakan secara konvensional, maka misalkan taruhlah dengan biji. Kalau tanamannya itu tahunan, misalkan duren, ya menunggu 6-7 tahun kita baru dapat buahnya, baru dapat bijinya, lalu biji tersebut baru ditanam, baru diketahui sifat unggulnya, nunggu 6 tahun lagi atau berapa tahun lagi. Kan lama banget ya. Atau kalaupun tanaman-tanaman tidak tahunan, misalkan kita tanamannya tanaman musiman Pak, misalkan tanaman yang kecil, misalkan padi, nah paling tidak kan dia butuh waktu 4 bulan atau berapa lebih dari 100 hari untuk kemudian melakukan budidaya tanaman padi sampai kemudian
bisa menyilang-nyilangkan. Nah, kalau dengan ini menjadi menarik. Salah satu tanaman yang sulit di rakit secara konvensional dengan pemeliharaan itu kan kentang. Nah, kentang. Nah, itu makanya kentang di petani-petani secara umum tradisional itu kebanyakannya pakai konvensional ya, pakai ini tunasnya, yang tunas-tunas baru yang di umbinya ya. Nah, sementara itu kan sangat terbatas dan makin lama kualitasnya makin turun tentunya ya, karena dari sebelum-sebelumnya sih. Nah, oleh karena itu ketika kita banyakkan melakukan dengan kultur jaringan kan kita bisa memelihara dengan atau menghasilkan tanaman kentang dalam jumlah yang sangat banyak. Atau kita di sini bisa tadi saya sebutkan ada penyimpanan tanaman dalam bentuk DNA-nya sebagai sumber plasma nutfah ya. Kalau suatu saat misalkan diperlukan kualitas unggul misalkan, nah kita bisa dapatkan. Dulu ditemukan padi purba ya, padi purba itu ada dari biji atau bulir padi ya, dari padi purba. Coba kalau kemudian itu dilakukan dengan konvensional, itu tidak akan mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena padi purba kan sudah menjadi beku ya, sudah menjadi fosil. Tapi dengan teknik bioteknologi, nah itu kan di situ masih ada tersimpan DNA-nya. Nah, DNA-nya masih memungkinkan untuk kemudian diambil, diisolasi dan seterusnya ya. Nah, itu menjadi sangat menarik bioteknologi itu. Kemudian seperti yang tadi disebutkan, ada peningkatan keragaman genetik, ada fusi protoplas nih, namanya fusi protoplas nih, misalkan ini sel yang kehilangan dinding selnya itu digabung ya. Jadi tadinya ini ada 1 2 3, ini 1 2 3 gitu ya. Di dalamnya misalkan, nah kemudian ketika digabung jadinya 6. Nah, ini kemudian baru dihasilkan anakan-anakan yang mana sih yang punya kualitas yang lebih tinggi, misalnya lebih bagus. Nah, kita peroleh ini, ada yang hibrid, ada yang satu saja, ada yang satu saja ya. Sel inti selnya ini, inti sel ini gambarannya yang bulat ini inti selnya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan aplikasi di bidang pemeliharaan untuk bioteknologi? Atau nanti kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini adalah yang bagian menjadi penting ketika kita menerapkan bioteknologi di bidang pemeliharaan tanaman. Jadi bagaimana bioteknologi itu kemudian mempermudah para pemuliha dalam merakit tanaman yang unggul. Salah satunya adalah dengan menyiapkan teknologi seleksi tanaman unggul yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat tentunya. Selama ini orang melakukan seleksi tanaman unggul berbasis konvensional, berbasis fenotipe atau penampakan luar. Misalkan contoh di sini jagung ya. Jagung kita kalau lihat kita di sini adalah tanaman unggul apa enggak ya, kita harus lihat jagungnya, tanaman jagung seperti apa, apakah dia tahan terhadap hama tertentu, ataukah misalkan jagung tongkolnya besar ya kan, atau dia punya karakter lain, misalkan tumbuhnya cepat. Nah, itu kan kita harus betul-betul lihat di lapangan, kan perlu waktu. Jadi kita menunggu dulu dari mulai awal penyemaian, pembibitan, lalu sampai penanaman, sampai jagung itu besar. Nah, itu kan butuh waktu ya. Mungkin kalau tanaman padi saja kita butuh waktu misalkan penyemaian sampai bibit siap tanam itu kan taruhlah umumnya petani itu kira-kira 20 hari ya, misalkan 20 hari atau 25 hari. Lalu kemudian tanam, ketika ditanam sampai kemudian
dihasilkan misalkan bulir-bulir padi sampai panen itu kan perlu waktu misalkan 100 hari atau 110 hari, maka itu sudah berapa tuh ya, 4 bulan mungkin ya total misalkan. Nah itu 4 bulan itu kan cukup lama ya, cukup lama untuk kemudian kita melakukan seleksi. Nah sementara kalau menggunakan bioteknologi ya akan lebih cepat dan akurat. Nah, kenapa lebih cepat Pak? Karena saya seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, bahwa ketika kita analisis misalkan seleksi suatu tanaman berbasis tanda genetik atau marker molekuler, misalkan susunan DNA tertentu menandakan tanaman itu unggul di sifat tertentu misalkan, maka kita misalkan punya banyak varietas ya, lalu kita ambil saja tumbuhkan dulu benihnya, semai benih umur-umur yang masih membelah ya, umur-umur misalkan taruhlah nggak sampai mungkin semingguan lah, atau seminggu apa 12 hari atau 10 hari, jadi benih muda atau yang masih kecil-kecil ya, jadi baru beberapa helai daunnya gitu ya. Nah itu kan masih aktif membelah, lalu kemudian kita ambil daunnya ya kan, kita ambil daunnya, lalu kemudian kita freeze drying, isolasi DNA genomnya, kita isolasi DNA genom mungkin 1 hari, kemudian PCR sekitar 1 hari atau 2 hari dengan preparasi mungkin. Nah sudah kelihatan, jadi dalam waktu kurang 1 minggu kita sudah dapat menyeleksi tanaman mana yang unggul dari varietas-varietas yang ada, tanpa kita harus mengamati di lapangan sampai menunggu berbulan-bulan ya. Nah itu mempercepat kan. Nah kenapa kemudian disebut lebih akurat Pak? Nah ini yang menarik ini. Lebih akurat karena ketika teman-teman mengamati secara konvensional fenotipe, maka kan ada faktor lingkungan di sini. Ya ada faktor lingkungan ya kan. Entah itu pada saat kondisi itu misalkan ada serangan hama, atau pada saat itu misalkan sedang musim kering, sehingga kemudian tanaman padi, tanaman-tanaman yang kita amati itu kemudian tumbuhnya tidak optimal, maka tentu bisa saja kita jadi salah, keliru ya, karena ada faktor lingkungan yang mempengaruhi. Sementara kalau kita menggunakan seleksi berbasis molekuler yang memanfaatkan bioteknologi, maka kita DNA-nya yang akan kita amati, bukan fenotipe luar. Nah, DNA kan bagian dalam dari sel, bahkan di bagian inti sel mungkin, kecuali ada di genom kan, ada di kloroplas, ada juga di mitokondria misalkan. Itu kan tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, tidak dipengaruhi oleh misalkan hama yang menyerang tanaman, nggak ada pengaruhnya. Jadi akan jauh lebih akurat ya, akan jauh lebih akurat. Masuk kepada marker molekuler, tentu teman-teman bertanya dari tadi ya, Pak marker molekuler itu apa ya? Marker itu kan penanda ya, marka jalan, rambu-rambu marka jalan itu kan penanda. Nah kalau di molekuler itu apa? Di bioteknologi yaitu rangkaian nukleotida, urutan-urutan nukleotida, AGCT maksudnya. Nukleotida kan, nukleotida itu kan bahan bakunya DNA ya. Jadi DNA itu kan tersusun atas banyak nukleotida yang saling berikatan backbone ya. Di situ ada ikatan polyester ya. Nah di situ ketika nukleotida satu dengan nukleotida lain kemudian saling berikatan membentuk suatu DNA tertentu, misalkan susunan DNA tertentu. Nah di situ rangkaiannya itu ada yang mengaitkan atau menandakan tertentu, dia punya kualitas tertentu atau menghubungkan dengan karakter unggul tertentu. Misalkan urutan AGCT dari suatu DNA gitu misalkan. Nah dia menandakan kalau organisme itu punya urutan AGCT itu, maka dia punya karakter unggul, misalkan taruhlah punya kandungan antosianin tinggi. Maka ketika kemudian kita pakai karakter itu, kita gunakan, misalkan kita cari tahu
misalkan tanaman apa yang punya karakter itu AGCT itu, maka kita bisa tahu bahwa berarti kandungan antosianin pada tanaman ini misalkan bagus. Contohnya misalkan pada tanaman padi hitam. Nah, padi hitam atau beras hitam misalkan. Nah, itu kan semakin hitam itu kan kadar antosianinnya kan semakin tinggi. Nah, urutannya kan padi putih, kemudian padi merah, beras merah ya, sampai kemudian padi hitam. Itu semakin tinggi antosianinnya kan semakin akan berwarna hitam. Nah, apa sih perannya antosianin? Misalkan dia punya karakter keunggulan misalkan antioksidan. Maka padi-padi premium itu kan punya biasanya punya nilai tambah, yaitu salah satunya adalah mengandung bahan tertentu misalkan antioksidan tertentu sehingga kemudian lebih menjual ya. Misalkan dia punya kemampuan atau punya kualitas mengandung antioksidan tertentu, banyak antosianinnya. Nah, kita akan ingin seleksi padi-padi mana misalkan yang punya kadar antosianin tinggi yang dibutuhkan masyarakat. Maka dari banyak varietas ya kita biasa tumbuhkan dulu, semai sampai tumbuh beberapa hari gitu ya. Nah, lalu kita ambil daunnya, kita ekstrak DNA-nya, lalu kemudian kita PCR. Nah, di PCR itu kita pakai primer namanya. Primer itu susunan DNA kecil ya, yang menargetkan daerah yang menjadi fokus kita ingin diperbanyak. Taruhlah daerah tersebut adalah yang mengandung AGCT yang punya karakter kandungan antosianin tinggi. Maka ketika varietas-varietas itu dianalisis dengan primer itu misalkan, maka kita akan tahu bahwa varietas A, B, C, dia punya karakter unggul tersebut misalnya ya. Nah, ini adalah tahapan dari MAS, Marker Assisted Selection. Yang pertama itu adalah sampling jaringan tanaman, ya tentu daun-daun muda ya, daun muda. Kenapa daun muda, Pak? Karena yang kita ingin ambil adalah DNA-nya. Daun muda itu sedang membelah, banyak membelah, sehingga DNA-nya sedang proses dalam perbanyakan. Sementara kalau daun-daun tua itu umumnya DNA-nya lebih sedikit, maka biasanya daun-daun tua itu cenderungannya adalah protein, RNA itu yang akan lebih tinggi ya. Nah, maka kita harapannya tentu yang kita inginkan adalah kita mengambil DNA genom ya kan, DNA. Maka kita ambil dari sumber daun yang masih muda ya. Daun yang masih muda. Kalau di bidang kami misalkan di lingkungan pertanian, misalkan kita ingin mendapati mikroba tertentu yang punya karakter misalkan mendegradasi pestisida, itu bisa DNA genomnya diisolasi ya. Biasanya itu juga selnya, sel bakterinya yang mau diisolasi DNA genomnya itu harus diremajakan dulu ya. Jadi jangan bakteri yang sudah lama disimpan di kulkas, tapi harus diremajakan dulu supaya dia membelah gitu ya, sehingga masih muda, itu jaringan genomnya masih banyak. Nah, sama dengan tanaman juga. Jadi kita ambil sampling tanamannya baik dari lapangan atau dari tumbukan penyemaian sendiri di lab itu boleh. Kemudian berikutnya tentu ini gambar ini yang kedua ini tahun 2000 berapa tuh? 2013 kami melakukan pelatihan 2013. Itu pelatihan dasar-dasar bioteknologi, yaitu kita mengambil DNA, mengisolasi DNA dari daun padi ya, dari daun padi. Nah, isolasi tahapannya panjang, salah satunya adalah bagaimana kemudian menghancurkan daun yang kita ambil tadi untuk mengekstrak DNA-nya. Intinya isolasi kan sebenarnya ada memisahkan DNA dari komponen-komponen lain sel. Bagaimana kemudian bisa dipisahkan? Tentu selnya harus kita hancurkan dulu. Kalau sel tanaman itu kan punya dinding sel, dia punya membran sel, maka kemudian itu harus dihancurkan dulu. Jangan ditambahkan macam-macam ya. Misalkan itu ada tambahan nitrogen cair, kemudian ada
enzim-enzim tertentu atau buffer-buffer tertentu, misalkan C-type buffer dan seterusnya, sampai kemudian hancur sehingga keluarlah DNA dan protein dan komponen lain sel, sehingga kemudian DNA kita ambil pisahkan dari komponen-komponen lain sel, misalkan dari proteinnya, dari organel-organel lain. Nah, itu pisahkan. Lalu kemudian ketika kita sudah dapat DNA yang murni, harus kita cek dulu, yaitu dengan elektroforesis boleh ya, atau dengan spektrofotometer ya, untuk mengetahui kandungan DNA-nya seperti apa. Jadi biasanya orang mengamati DNA itu pada panjang gelombang 260 nanometer 280. Nah, kalau rasio 260 per 280 nya itu rata-rata 1,8 sampai 2,0 nilai absorbansinya, atau nilai serapan cahayanya, atau nilai spektrofotometernya gitu ya. Maka ini murni, DNA yang murni 1,8 sampai 2,0. Rasio dari 260 280. Jadi kalau DNA yang kita ambil ternyata dia di rentang jauh dari ini, berarti masih ada kontaminasi dari bahan-bahan sel lainnya ya. Kemudian ketika kita dapatkan DNA-nya sudah murni misalkan, baru kemudian kita PCR. Apa itu PCR? Teman-teman sudah pelajari dari Pak Suprayogi. PCR itu proses untuk memperbanyak ya DNA yang kita targetkan. Jadi kalau kita perhatikan di sini DNA nih ya, ini banyak nih. Tapi karakter khususnya ada di sini misalkan. Nih, ini yang saya bold nih, ini hanya ini nih misalkan. Nah, bagaimana kemudian kita hanya ingin mendapatkan ini? Kita ekstrak DNA genom yang panjang ini, kita hanya ingin mendapatkan ini. Otomatis yang kita lakukan adalah dengan teknik PCR. Kita perbanyak DNA target, susunan DNA target dengan teknik PCR. Nah, di PCR ini ada namanya primer ya, primer. Ya, teman-teman sudah pelajari bersama. Primer ini ibaratnya kalau orang analisis COVID nih sekarang ya, dia ada primer tertentu yang menargetkan COVID. Jadi ketika primer itu digunakan, maka primer itu akan memperbanyak gen dari misalkan virus COVID ya, atau VAR2CSA gitu ya. Misalkan virus COVID itu apa? Virus COVID lah ya. Nah, itu misalkan diperbanyak, maka kemudian primer ini bisa secara selektif dia akan memperbanyak daerah yang ditargetkan, misalkan daerah dari virusnya. Jadi ketika orang itu terdeteksi adanya susunan DNA itu, berarti itu milik virus itu. Tidak ada yang milik lain, itu virus COVID itu. Jadi orang itu positif COVID misalkan seperti itu. Ini juga sama, ketika dipakai primer ya, primer tertentu atau marka molekul tertentu, lalu kemudian diperbanyak, nah dapatlah kemudian varietas A, B, C, D, apakah mengandung tertentu. Nah, ini saya contohkan ini setelah di elektroforesis, setelah dianalisisnya, analisis markanya. Ini kita perhatikan di sini. Ini ada dua ya, ada yang atas, ada yang bawah. Misalkan yang kita targetkan adalah bahwa untuk tanaman-tanaman unggul tertentu pasti punya susunan DNA yang ini nih, yang bagian atas. Misalkan di sini lebih rendah, misalkan taruhlah ini bisa lebih tinggi, misalkan taruhlah ini 500 pasang basah misalkan. Nah, ini kalau kita perhatikan misalkan nih, nah varietas yang di sini nih, ini yang varietas yang sini itu kan tidak ada kan dia mengandung daerah tertentu yang panjangnya 500 pasang basah. Ini berarti dia punya karakter unggul tertentu nih. Sementara yang ini gitu, misalkan yang ini atau yang ini nih, dia tidak ada di bagian ininya, di bagian atas ini dia tidak ada pita DNA-nya, berarti dia tidak punya karakter unggul tertentu misalkan yang ini. Jadi beberapa sekali jalan kita bisa puluhan varietas nih kita. Jadi dari sini pun kita bisa tahu
tanaman-tanaman mana, varietas-varietas mana yang punya keunggulan tinggi, punya karakter tertentu, misalkan tadi saya sebutkan kadar antosianin tinggi misalkan, atau apapun itu, misalkan untuk ketahanan terhadap hama atau macam-macam. Jadi melalui analisis marker MAS ini, marker associated selection, jadi kita bisa menyeleksi dengan sangat cepat. Cukup waktu kurang dari 7 hari, bahkan mungkin hanya beberapa hari saja ya. Kita bisa menyeleksi banyak varietas, bahkan di perusahaan-perusahaan benih seperti Panah Merah misalnya East West ya. Itu bisa sampai ribuan ya. Untuk kita bisa menyeleksi itu cepat sekali, ribuan. Oh, ini tanaman ini tidak punya karakter unggul ini. Jadi kita bisa singkirkan misalkan. Yang kita targetkan hanya tanaman tertentu yang punya karakter keunggulan tertentu, sehingga kemudian itu yang akan kita rakit misalkan, atau kita ingin silangkan dengan tanaman unggul yang lainnya. Marka atau MAS itu banyak sekali perkembangannya, dari mulai tahun 80-an generasi pertama yang dinamakan dengan marka RFLP atau Resistant Fragment Blank Polymorphism ya, RFLP. Kemudian generasi kedua tahun 90-an ada RAPD, ada FLP. Ini tapi RAPD masih kita pakai sampai sekarang ya, meskipun itu generasi yang kedua tahun 90-an, Indonesia masih pakai kita. Kenapa? Karena dia simple sekali, lebih murah. Marka ini hanya butuh satu primer, sementara kalau kita pakai mikrosatelit memang lebih akurat, tapi dia butuh 2 primer dan seterusnya. Tapi marka RPD dan SSR ini sering dipakai oleh peneliti-peneliti kita. Kemudian ada generasi ketiga akhir tahun 90-an, itu kita muncul ada SNPs, SNP, Single Nucleotide Polymorphism. Jadi suatu marka yang bisa membedakan perbedaan satu nukleotida ya. Nah, penggunaan marka molekuler saat ini sudah sangat meluas, jadi teman-teman bisa melakukan untuk banyak kegiatan. Tentu menjadi sangat penting ketika kita pakai untuk mengidentifikasi karakter-karakter tertentu, misalkan apakah dia punya resistensi terhadap penyakit tertentu ya, tanaman itu misalkan terhadap penyakit bulai dan seterusnya. Ini contoh George et al. Tahun 2003 menggunakan marka RFLP dan SSR untuk mengetahui tanaman jagung yang resisten terhadap penyakit bulai. Nah, ini bisa. Kemudian ada juga yang digunakan untuk kandungan amilosa pada biji padi. Oke, itu yang bisa disampaikan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.